Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Jauza Absari dari kelas Akuntansi 2C dengan NIM 140725200062. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar optimasi. Dan di video ini juga saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama itu ada pengertian optimasi, yang kedua fungsi dan tujuan, yang ketiga konsep dasar optimasi, yang keempat teknik optimasi, kemudian yang kelima ada aplikasi optimasi dalam ekonomi, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Baik, yang pertama kita akan masuk pada pengertian optimasi. Optimasi adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mencari nilai terbaik dari suatu fungsi, baik berupa nilai maksimum maupun minimum, dengan mempertimbangkan kondisi tertentu atau kendala yang ada. Lalu di slide kali ini ada fungsi dan tujuan optimasi. Yang pertama, fungsi optimasi, mencari nilai ekstrim. Yang dimaksud dengan mencari nilai ekstrim adalah menemukan nilai tertinggi atau maksimum maupun nilai terendah ataupun minimum dari fungsi objektif. Yang kedua, fungsi optimasi sebagai analitik preskriptif, memberikan rekomendasi tindakan terbaik berdasarkan data, bukan sekedar prediksi. Yang ketiga, constrained optimization, penyelesaian masalah terbatas, menemukan solusi terbaik dalam konteks keterbatasan sumber daya seperti waktu, bahan baku, ataupun biaya. Yang terakhir, fungsi optimasi sebagai pemodelan sistem, membangun simulasi untuk menguji skenario bisnis sebelum diterapkan. Kemudian ada tujuan optimasi. Yang pertama, maksimalisasi hasil, meningkatkan keuntungan, produktivitas, kinerja ataupun kualitas suatu proyek. Yang kedua, ada minimalisasi biaya dan risiko, mengurangi pengeluaran waktu tunggu, cacat produksi, atau potensi bahaya. Tujuan yang ketiga sebagai peningkatan efisiensi, menyederhanakan proses agar berjalan lebih cepat dengan sumber daya yang lebih sedikit. Yang terakhir ada pengambilan keputusan yang tepat, membantu manajemen membuat keputusan berbasis data untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kemudian kita lanjut pada konsep dasar optimasi. Konsep dasar optimasi sendiri ada 4. Yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi yang ingin dioptimalkan atau diminimumkan maupun dimaksimumkan. Fungsi ini dapat mewakili berbagai hal seperti biaya, keuntungan, ataupun efisiensi. Yang kedua adalah constraints ataupun kendala, syarat-syarat atau batasan yang harus dipenuhi oleh solusi optimasi. Kendala bisa berupa persamaan ataupun ketidaksamaan. Yang ketiga, solution space, ruang solusi. Semua kemungkinan solusi yang memenuhi kendala yang diberikan. Ruang solusi bisa bersifat discrete atau kontinu. Yang terakhir ada optimalitas. Optimalitas, solusi optimal adalah solusi yang memberikan nilai terbaik untuk fungsi tujuan sesuai dengan kendala yang ada. Solusi optimal bisa berupa global, nilai yang terbaik di seluruh ruang solusi, maupun lokal, nilai terbaik di sekitar titik tertentu. Kemudian ada teknik-teknik optimasi. Teknik optimasi yang pertama adalah optimasi klasik. Optimasi klasik, teknik ini melibatkan metode analitis dan numerik untuk mencari solusi optimal. Pada teknik ini ada beberapa metode. Yang pertama, metode gradient descent, digunakan untuk menemukan minimum lokal dari suatu fungsi dengan mengikuti gradient turun. Varian dari metode ini berupa stochastic gradient descent atau SGD dan mini batch gradient descent. Yang kedua ada metode
Newton menggunakan turunan kedua untuk mempercepat konvergensi dalam pencarian minimum ataupun maksimum lokal. Yang terakhir ada metode simplex, digunakan dalam optimasi linear untuk mencari solusi optimal dari fungsi linear dengan kendala linear. Lalu teknik optimasi yang kedua ada optimasi heuristik dan meta-heuristik. Teknik ini digunakan ketika ruang solusi terlalu besar atau kompleks untuk dijelaskan secara eksak. Pada teknik ini ada 3 metode. Yang pertama, algoritma genetika, menggunakan konsep seleksi alam dan genetika untuk menemukan solusi yang optimal. Algoritma ini menggabungkan seleksi, crossover, dan pengobatan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Kemudian ada metode simulate annealing, mengambil inspirasi dari proses pendinginan logam. Teknik ini mencari solusi optimal dengan memungkinkan langkah-langkah ke solusi yang lebih buruk untuk keluar dari minimum lokal. Dan yang terakhir ada metode particle swarm optimization atau PSO, menggunakan konsep gerakan kawanan untuk mencari solusi optimal. Setiap partikel dalam kawanan menyesuaikan posisinya berdasarkan pengalaman individu maupun kelompok. Yang ketiga ada teknik optimasi kombinatorik, berkaitan dengan masalah optimasi di mana ruang solusi adalah discrete. Di sini hanya ada 2 metode. Pertama, masalah knapsack, memilih barang untuk dimasukkan ke dalam suatu tas dan kapasitas terbatas untuk memaksimalkan nilai total. Kemudian ada traveling salesman problem atau TSP, mencari rute terpendek yang dikunjungi setiap kota sekali dan kembali ke kota asalnya. Dan yang terakhir ada teknik optimasi multi-objektif. Teknik ini melibatkan optimasi lebih dari satu fungsi tujuan secara bersamaan dan hanya menggunakan satu metode, yaitu efisiensi Pareto. Solusi Pareto optimal adalah solusi di mana tidak ada peningkatan dalam satu tujuan tanpa mengurangi kinerja tujuan lainnya. Dan kemudian kita lanjut pada pembahasan mengenai aplikasi optimasi dalam ekonomi. Yang pertama, optimasi dalam ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ini, optimasi digunakan untuk membantu individu, perusahaan, maupun pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi terbaik agar memperoleh keuntungan maksimum dan kerugian yang minimum. Tujuan optimasi pada bidang ini dapat memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya produksi, dan mengatur penggunaan sumber daya secara efisien. Contoh penerapannya itu ada pada produksi, investasi, dan anggaran. Yang kedua ada aplikasi optimasi dalam bidang rekayasa dan desain. Dalam bidang teknik ini, optimasi digunakan untuk menghasilkan desain terbaik dengan kualitas tinggi namun tetap hemat biaya material dan energi. Tujuannya cukup membuat desain lebih efisien, mengurangi penggunaan material, dan dapat meningkatkan keamanan dari suatu kualitas produk. Contoh penerapannya pada desain bangunan, sistem industri, dan desain pada kendaraan seperti mobil, motor, maupun sepeda. Yang ketiga, optimasi dalam kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Optimasi ini bisa menjadi bagian penting dalam artificial intelligence dan machine learning untuk meningkatkan kemampuan komputer dalam belajar data. Tujuannya meningkatkan akurasi prediksi, mempercepat proses pembelajaran pada teknik mesin, mengurangi kesalahan sistem pada penggunaan AI. Contoh penerapannya seperti pelatihan model machine learning, chatbot atau asisten virtual. Manfaatnya untuk mengakurasi sistem meningkat, proses komputasi lebih cepat, dan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Yang keempat ada optimasi dalam logistik dan manajemen rantai pasok.
Maksudnya itu dapat mengatur proses distribusi barang dan pengelolaan lantai pasok agar lebih cepat, murah, dan efisien. Kemudian lanjut yang kelima itu optimasi dalam pengolahan sinyal dan komunikasi. Dalam bidang komunikasi, optimasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal dan efisien sistem komunikasi. Tujuannya dapat mengurangi gangguan sinyal, mempercepat transfer data, dan meningkatkan kualitas komunikasi. Yang terakhir ada optimasi dalam ilmu data dan analis. Dalam bidang ini, optimasi digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang lebih besar agar menghasilkan informasi yang akurat dan berguna. Contoh penerapannya pada analisis perilaku konsumen, prediksi dan forecasting, dan yang terakhir pada big data, perusahaan teknologi untuk memproses jutaan data secara cepat dan efisien. Kemudian lanjut pada pembahasan kelebihan dan kekurangan konsep dasar optimasi. Yang pertama, pada kelebihan, dapat membantu pengambilan keputusan. Optimasi sendiri dapat membantu individu maupun organisasi dalam menentukan keputusan terbaik berdasarkan data dan perhitungan yang matematis. Dan adanya optimasi, keputusan tidak hanya didasarkan pada perkiraan atau intuisi, tetapi juga pada analisis yang lebih objektif dan rasional. Yang kedua, dapat menghemat biaya dan waktu. Salah satu tujuan utama optimasi adalah memperoleh hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Melalui optimasi, biaya operasional dan waktu pengerjaan dapat ditekan sehingga aktivitas menjadi lebih efisien. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan efisiensi. Optimasi membantu penggunaan sumber daya secara lebih efektif, baik sumber daya manusia, mesin, waktu, maupun modal. Dan efisiensi yang baik, hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal tanpa pemborosan. Yang terakhir, kelebihannya dapat memberikan solusi sistematis. Optimasi menggunakan langkah-langkah dan metode yang terstruktur sehingga proses penyelesaian masalah menjadi lebih jelas dan terarah. Hal ini membuat permasalahan kompleks dapat dianalisis secara lebih mudah. Lalu, pada kekurangan, optimasi banyak memudahkan data yang akurat. Hasil optimasi sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan. Jika data yang dimasukkan tidak akurat, maka hasil optimasi juga dapat menjadi salah dan menyebabkan keputusan yang sangat keliru. Kekurangan yang kedua ada perhitungan bisa menjadi kompleks. Perhitungan bisa sangat kompleks, masalah optimasi tertentu memiliki banyak variabel dan kendala sehingga proses perhitungannya menjadi rumit. Dalam kasus besar, diperlukan bantuan komputer dan perangkat lunak yang khusus. Dan yang terakhir, tidak semua masalah dapat dimodelkan secara sempurna. Dalam kehidupan nyata, tidak semua masalah dapat diterjemahkan ke dalam bentuk matematika. Beberapa faktor seperti emosi manusia, kondisi sosial, dan perubahan lingkungan sulit diukur secara pasti. Akibatnya, solusi optimasi terkadang tidak sesuai dengan kondisi yang nyata, sehingga hasil optimal secara matematika belum tentu optimal dalam praktik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa optimasi adalah alat yang sangat kuat dan serbaguna yang digunakan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas dalam berbagai bidang. Dengan menggunakan teknik-teknik optimasi yang sesuai, kami dan kita dapat menemukan solusi terbaik untuk masalah kompleks yang melibatkan berbagai kendala dan tujuan.
Pemahaman tentang konsep dasar dan teknik optimasi dapat membuka peluang bagi inovasi dan penerapan teknologi dalam berbagai disiplin ilmu dan industri maupun dalam ilmu ekonomi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas selama menjelaskan materi ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.